Halo semuanya, sebelum kita mulai belajar, mau ingetin dulu nih, jangan lupa ya untuk share, likes, dan subscribe. Kali ini kita akan lanjutkan materi limit fungsi trigonometri bagian yang kedua, dan ini adalah latihan soal yang pertama dengan kategori mudah. Oke, semangat belajar! Kita coba beberapa soal berikut ini. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0 untuk 2X ditambah kosinus 3X. Langkah pertama untuk limit tentu saja kita akan substitusi terlebih dahulu. Untuk X sama dengan 0. Oke, 2 dikalikan 0. 0 ditambah cos 0. Cos 0 nilainya adalah 1. Maka nilai limit ini adalah 1. Jadi kalau kita sudah substitusi dan mendapatkan nilai yang bukan 0/0, maka itu adalah hasil limitnya. Oke, soal berikutnya. Limit X mendekati 0 untuk sinus 18X per 6X. Di video yang pertama, kita ingat ya, sinus PX per QX, kita dapatkan P per Q. Maka 18 dibagi 6, kita dapatkan nilai limitnya adalah 3. Nah, ini tadi kan cara yang sudah lebih singkat ya. Tapi bagaimana kalau kita mau prosesnya itu? Atau konsepnya seperti apa? Limit X mendekati 0 untuk sinus 18X dibagi dengan 6X. Supaya bernilai 1, sinus X per X itu akan nilainya 1. Sinus 18X per 18X. Supaya tidak mengubah soal, maka ini 18X per 18X. Maka ini nilainya kan 1. Nah, kita lihat di sini. Ini sin 18X dengan dibagi sin 18X nilainya adalah 1. Nah, sekarang 18X dibagi 6X, maka nilainya adalah 3. Soal berikutnya. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0 untuk sin 8X dibagi dengan tangen 4X. Kita ingat kembali limit X mendekati 0 untuk sin PX dibagi tangen QX. Ini kita juga mendapatkan P per Q. Dengan demikian, sin 8X per tangen 4X ini kita akan langsung dapatkan 8 dibagi 4. Nilainya adalah 2. Berikutnya, limit X mendekati 0 untuk tangen 3X kali sin 2X dibagi X kali sin 4X. Nah, kita lihat kembali seperti konsep yang tadi. Tangen 3X dibagi X nilainya adalah 3. Sinus 2X dibagi dengan sinus 4X nilainya adalah 2/4. Maka hasilnya 6/4 atau 3/2. Soal berikutnya, tentukan nilai dari limit X mendekati 0 untuk tangen 3X ditambah sinus 2X dibagi dengan X. Oke, kita akan coba kalau substitusi terlebih dahulu X mendekati 0. Tentu saja kita dapatkan tangen 0, ada 0, ditambah sin 0 dibagi dengan 0. Kita dapatkan 0/0. Nah, ini kan harus diproses lebih lanjut. Sedangkan dalam teorema limit itu kan adanya sin X per X atau sin PX per tangen QX, gitu kan? Atau berlaku perkaliannya, misalnya dikali dengan tangen MX dibagi sinus NX. Nah, ini kan berlaku perkalian. Tapi bagaimana kalau di sini penjumlahan? Kita ingat ya, limit penjumlahan itu bisa kita pisah penulisannya menjadi tangen 3X per X ditambah limit X mendekati 0 untuk sinus 2X per X. Sehingga memudahkan, tangen 3X per X kita dapat 3, sinus 2X per X kita dapat 2. Maka hasilnya adalah 5. Oke, cukup mudah kan? Ya, ini masih soal yang kategori sangat mudah ya. Next, soal berikutnya. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0, 1 minus cos 2X per 2X kuadrat. Oke, kita akan coba substitusi terlebih dahulu. Limit X mendekati 0, maka X-nya kita ganti dengan 0 ya.
1 minus cos 0. Cos 0 berapa? 1 ya. 2 kali 0 kuadrat, maka 0. 1 minus 1 nilainya adalah 0. 0 per 0. Ternyata kita mendapatkan nilai 0 per 0. Dengan demikian kita butuh proses pengerjaan yang lain. Nah, prinsip dari teorema limit itu adalah bentuk sin x per x atau tan x per x. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, di sini ini kan ada nilai cos. Kita harus ubah terlebih dahulu bentuk cos 2x ini. Kita ingat yuk materi trigonometri. Persamaan cos 2x ini akan ekuivalen sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x untuk yang pertama, dan ini akan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x, dan bentuk yang ketiga adalah 2 cos kuadrat x min 1. Nah, untuk limit itu kan tadi teoremanya adanya sin dan tangan. Dengan demikian kita akan ubah ke bentuk yang kedua ini. Limit x mendekati 0 untuk 1 minus cos 2x dibagi dengan 2x kuadrat. Kita akan ubah terlebih dahulu cosinus 2x-nya. Kita gunakan bentuk yang kedua, yaitu 1 min 2 sin kuadrat x dibagi dengan 2x kuadrat. Oke, limit x mendekati 0, 1 minus 1 habis ya. Kemudian min dikalikan minus 2 sin kuadrat x, kita dapatkan 2 sin kuadrat x per 2x kuadrat. Nah, limit x mendekati 0 ini, 2 sin kuadrat x artinya kan 2 sin x kali sin x. Jadi sinusnya yang 2 kali, itu kan. 2x kuadrat berarti 2x kali x. 2-nya tidak ikut dikuadratkan karena yang dikuadratkan hanya x-nya. Oke, sekarang 2 dengan 2 coret. Nah, ini sin x per x nilainya adalah 1. Ini sin x per x juga nilainya 1. Maka nilai limit berikut adalah 1. Oke, untuk soal yang terakhir. Limit x mendekati 0 untuk cosinus 4x minus 1 dibagi dengan x kali tangan 2x. Kalau ini kita coba lagi, x mendekati 0, cos 0 tadi adalah 1 ya, 1 minus 1, 0, kemudian yang bawah juga 0. Maka hasilnya 0 per 0. Kita akan proses lebih lanjut. Ingat tadi bentuk cosinus 2x ini kita ubah ke bentuk 1 minus 2 sin kuadrat x. Ini kalau cos 2x. Sedangkan yang di atas adalah cosinus 4x. Maka turunan dari yang ini ya, bentuk yang ini 1 minus 2 sinus kuadrat berapa? Ya, oke, betul, 2x. Ingat ya. Jadi kalau di sini 2x, maka ini adalah sinus kuadrat x. Kalau ini 4x, berarti di sini 2x. Kalau 6x, ya berarti 3x. Kalau 5x, ya berarti 5 per 2 gitu. Oke, sekarang kita coba dulu. Limit x mendekati 0. Untuk cosinus 4x-nya kita langsung ganti ya. 1 min 2 sin kuadrat 2x minus 1 dibagi dengan x kali tangen 2x. Oke, limit x mendekati 0 untuk 1 minus 1-nya habis. Kita dapatkan minus 2 sin kuadrat 2x dibagi dengan x kali tangen 2x. Nah, hasilnya limit x mendekati 0 seperti tadi, sin kuadrat itu bernilai 2 kali sin 2x kali sin 2x ya. Jadi kenapa kok perlu dijabarin sih? Supaya kita nggak kelupaan nih. Ini kan ada bentuk kuadrat, sedangkan ini 2x. Nah, jadi sin 2x kali sin 2x dibagi dengan x kali tangen 2x. Kita lihat hasilnya, minus 2. Nah, sin 2x dibagi dengan x, berapa hasilnya tadi? Oke, nilainya adalah 2 ya. Sedangkan yang ini, sin 2x dibagi tangan 2x. Berarti kan 2 per 2 kan? Nilainya 1. Dengan demikian, soal berikut hasil jawabannya adalah minus 4. Oke, demikian penjelasan dari limit trigonometri bagian yang kedua. Soal-soalnya masih mudah kan? Jangan lupa
lihat video berikutnya, masih limit trigonometri bagian yang ketiga. Terima kasih, sampai jumpa.